Maka kami selalu himbau untuk berprasangka baik kepada siapapun ahli iman yang tertimpa musibah, baik itu di tsunami, goncangan gempa di Jogja, kemudian letusan gunung Merapi di mana. Jangan berprasangka buruk kepada mereka lalu mengomentari mereka dengan komentar yang tidak enak. Misalnya apa? Wah, memang Jogja tempatnya maksiat, makanya ditimpa oleh Allah, mesti ditimpakan oleh Allah kepada mereka musibah. Ini kan suudzon kepada orang yang meninggal dunia. Tsunami Aceh mah dulu baik, sekarang bejat semuanya, makanya kena tsunami. Ini kesombongan kita memandang musibah. Apakah kita tidak sadar dan tidak tahu sebagai ahli iman bahwa musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada orang tsunami, kalau dia adalah ahli iman, ketahuilah luapan pertama itu adalah pengampunan dosa bagi mereka. Mereka ahli iman. Himpitan gempa yang menimpa mereka saat itu yang ada di Jogja, kalau dia adalah orang yang beriman kepada Allah, adalah sama penghapus dosa. Dan memang kalau itu cara memandang orang lain, jadi kita harus punya dua pandangan. Jika memandang orang lain ketimpa musibah, pandanglah yang baik, semoga itu pengangkatan derajat. Tapi kalau kita yang ketimpa musibah, harus sadar mungkin karena dosa kita inilah, harus gitu. Jadi kalau nunjuk orang lain, jangan wah ini karena banyak dosa, enggak. Kita pernah komentar seperti itu, naudzubillah. Kita menggunjing, menyakiti mereka, akan tersinggung perasaan keluarganya nanti. Dan ini menggunjing mereka seolah-olah mereka adalah ahli maksiat yang harus masuk neraka. Oh tidak. Selagi mereka ahli iman, ke gempa, kena gempa, termasuk bagian mati syahid. Jangan sampai kita mengomentari dengan kesombongan, wah karena mereka maksiat maka ditimpakan musibah. Ketahuilah bahwa kalau di Jogja ketimpa musibah karena dosa-dosa mereka, tsunami yang ada di Aceh karena dosa-dosa mereka, maka ketahuilah Cirebon pun sudah waktunya kena tsunami dan gempa bumi. Karena kemaksiatan di Cirebon juga banyak. Siapa yang berani berkata Cirebon gak ada maksiat? Sudah, jangan rasa buruk kepada orang, komentar di koran, di radio, di televisi, macam-macam. Wah ini karena musibah, gara-gara kita berjubah pakai kopiah itu musibah, lihat kejadian itu, bencana itu karena musibah, karena dosanya orang yang ada di Jakarta sana. Hah, di Cirebon nggak ada orang berdosa? Sudahlah, kalau urusan dosa ngelihat diri sendiri. Setiap saat kita keluar jalan saya ngelihat pemandangan yang tidak karu-karuan Allah. Belum lagi berita sana, berita sini, situ, banyak maksiatan di sini. Kita perlu koreksi diri saja, sudahlah. Ayo. Menggunjing manusia. Komentar, kau seolah-olah dia sudah suci, bebas daripada dosa. Lalu berkata, itu karena dosa-dosamu kau ketimpa musibah. Kenapa tidak kita besarkan hatinya? Allah akan mengangkat derajatmu. Musibah sudah menimpamu. Kalau menimpa kita, iya. Wahai saudara-saudaraku, ayo istighfar. Ini ada bencana, kemarin ada angin, sekarang ada banjir, ayo istighfar. Bener, sadar, itu baru mengukur kita. Tapi kalau orang, jangan sakiti hati mereka. Baik, itu saja. Kenapa bisa saja itu semua menjadi sebab mati syahid, mati syahid, ya la ilaha illallah. Dan insyaallah ahli iman ketenggelam Allah. Kita maksiat dan sebagainya. Baik. Prasangkalah baik kepada siapapun yang di rumah sakit berhari-hari, sakit, mati syahid insyaallah.